Kita tidak akan bisa hidup sejahtera tanpa ibadah. Dan bagaimana kita beribadah kepada Allah? Maka Allah SWT menegaskan dalam sebuah ayat yang mana ibadah itu bukan hanya mencakup kepada ibadah mahdhah saja, tapi semua kehidupan ini adalah merupakan media beribadah kepada Allah SWT. Kita semenjak mau tidur sampai kembali mau tidur 24 jam kita berada dalam konteks ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Hadza sabili mustaqima. Ini jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan ini, yaitu al-Islam. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih, maka jangan ikut jalan-jalan yang bermacam-macam. Jalan yang dibangun oleh manusia, yang dibangun oleh manusia, semua jalan-jalan itu adalah fatafarraqu bikum an sabilih, akan menyebabkan kamu nanti tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada jalan yang dibangun oleh nasionalisme, kelompok nasionalis, ada yaitu jalan yang dibangun oleh materialisme, kelompok materialis, ya, hidup di dunia ini hanya untuk mendapatkan kekayaan dunia. Ya, ada kapitalisme, semangat untuk membangun yaitu modal sebanyak-banyak, besarkan modal sehingga kita bisa kuasai dunia. Semua terfokus hanya kepada dunia. Selain Islam, selain ajaran Allah, semua ajaran itu adalah batil. Bagaimana cara kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan konsep. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam sebuah ayat bahwasanya kita harus mengawali umat ini, membangun kekuatan umat ini dari membangun bagaimana kita memilih pemimpin. Ini pertama. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu wasi'un 'alim. Innama waliyukumullahu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un wa may yatawallallahu wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahumul ghalibun. Bagaimana kita mendesain sebuah masyarakat yang akan menjadi pemenang dalam hidupnya? Bukan hanya mayoritas seperti kita ini, tapi tidak berarti ya. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, awas dalam masalah memilih pemimpin ya. Jangan pilih kecuali dari kelompok Islam. Jangan pilih kecuali dari kelompok orang yang kuat Islamnya. Siapa yang kuat Islam, pilih. Masyarakat ini akan rusak diawali dari pemimpinnya. Cukup budu nika dari cetak. Teng cetak rosak pasti rosak. Teng pemimpin rosak rosak. Saya macam-macam milih pemimpin. Jadi konsep dari orang yang akan menjadi pemenang umat Islam ini nomor satu, bangun persaudaraan dengan sama muslim. Perjuangan yang dinamakan fisabilillah, kalau endingnya yang kita inginkan tatbiqus syariah, tegaknya syariat Allah, itu baru fisabilillah. Ini tegas, tidak main-main, ini harus ada dalam diri kita. Barang siapa yang tidak mau terhadap syariat Islam, saya yakin orang seperti itu sudah keluar dari agama Allah. Kenapa? Karena seorang muslim tatkala tidak mau dengan syariat Islam pasti dipertanyakan keislamannya. Ini harga mati. Yang ketiga, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak pernah peduli dengan cercaan calian tukang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa, bersua
dalam suasana yang indah, yaitu suasana ibadah salat jamaah subuh di Masjid Bahauddin di daerah Ampunten ini. Kita betul-betul berbahagia. Banyak alasan kenapa kita berbahagia. Yang pertama, saya secara pribadi berbahagia karena Allah telah menolong diri saya untuk taat kepadanya. Dari tempat yang agak jauh, kami mendapatkan panggilan untuk datang ke masjid ini. Mudah-mudahan panggilan ini merupakan panggilan yang sangat indah. Kita terpanggil karena ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanggil karena ingin, yaitu menunaikan tugas suci yang telah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh yaitu senior kita tadi, Bapak Haji Sugiatno, bahwasanya motivasi kita tidak ada lain kecuali untuk menyemarakkan masjid dan menyambung silaturahim. Betapa menyambung silaturahim ini nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkisahkan tentang keistimewaan silaturahim. Ada seorang sahabat, dia hendak bermain ke rumah temannya, di mana rumahnya jauh sekali, sehingga dia harus mempersiapkan perjalanan itu. Allah Subhanahu wa taala dikala itu mengutus seorang malaikat untuk mengikuti perjalanan sahabat tadi. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk mengikuti perjalanannya? Tidak ada lain untuk memberikan kabar kepada orang yang hidup setelahnya, bahwasanya perbuatan dari sahabat tadi untuk bersilaturahim dengan saudaranya karena Allah itu betul-betul memiliki arti dan makna yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka di tengah perjalanan malaikat yang berubah menjadi sosok seorang manusia bertanya kepada sahabat yang hendak bermain ke rumah temannya, "Mau kemana engkau Tuan?" "Saya mau bermain ke rumah teman saya," katanya. "Dalam rangka apa? Apakah Anda punya hubungan bisnis? Apakah Anda punya hubungan sesuatu yang bisa menguntungkan untuk Anda?" "Tidak. Kami hanya ingin bermain bersilaturahim karena Allah." Maka tatkala itu malaikat itu menyatakan, "Saya ini adalah malaikat Allah, utusan Allah. Saya diutus untuk mengikuti perjalanan Tuhan karena Allah ridha dengan Tuhan. Tuhan telah pergi dalam sebuah perjalanan yang jauh untuk menyambung silaturahim karena Allah." Maka Allah mengkabarkan bahwasanya Allah cinta kepada Tuhan karena silaturahim lillahi ta'ala. Untuk mencapai cinta berbagai macam caranya. Cinta Allah itu yang sangat mahal. Kita berpayah-payah, mungkin kita berpeluh-peluh, mungkin berdarah-darah, hanya satu, ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ternyata cinta dari Allah itu mudah didapat dengan silaturahim lillahi ta'ala, bukan karena motivasi yang lain. Maka Allah akan mengabarkan dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang membahagiakan kita, yang melebihi dari anugerah dunia dan isinya, yang melebihi anugerah dari apapun yang ada di dunia ini. Tidak berarti dunia ini kalau kita merasakan betapa cinta Allah itu
lebih dari anugerah apapun yang kita dapat di dunia ini. Hadirin yang dimulakan Allah, tidak panjang lebar saya, karena sebenarnya intinya hanya silaturahim. Ya, ini hanya tambahan-tambahan saja ya untuk memaniskan dan menyedapkan silaturahim kita. Maka ada sedikit ya semacam tausiah, walaupun itu belum masuk dalam tataran tausiah, karena yang beri tausiah itu ya ala kadarnya, maaf, ala kadarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita sebenarnya harus menyadari bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Sebagaimana yang telah kita banyak mendengarkan fatwa dari para ulama dalam ayat yang menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, dalam firman-Nya Allah demikian, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Saya dengan perintah ibadah kepada saya, kata Allah. Semua jin diperintahkan ibadah kepada saya, semua manusia diperintahkan ibadah kepada saya. Saya tidak ada keinginan untuk mendapatkan manfaat dari perintah itu. Saya tidak akan ingin untuk mendapatkan rezeki untuk kepentingan saya pribadi, kata Allah. Wa ma uridu ayyut'imun, dan saya tidak ada keinginan agar mereka bisa membantu saya, memberi makan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah sang pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang sempurna. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kepada kita hamba Allah yang budiman bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, untuk taat kepadanya, tidak ada lain kecuali karena kita butuh dengan nilai-nilai ibadah itu. Kita tidak akan bisa hidup sejahtera tanpa ibadah. Itu intinya. Jangan sampai kita merasa tatkala kita beribadah kepada Allah, kita salat, kita puasa, kita zikir, kita haji, kita berinfak dan lain sebagainya. Banyak ibadah-ibadah yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita merasa kita telah berbuat kebaikan untuk Allah. Tidak. Toh walaupun itu benar, kita berbuat baik kepada Allah karena itu atas perintah Allah, tetapi jangan sampai kita merasa kita telah berbuat baik kepada Allah. Jangan sampai. Kenapa? Karena kita sangat amat butuh dengan ibadah itu. Kita butuh dengan salat, kita butuh dengan zakat, kita butuh dengan puasa, kita butuh dengan amalan-amalan syariat yang lainnya dalam rangka mencapai kebutuhan kita secara batiniah ataupun secara fisik. Ini yang harus kita sadarkan bersama. Dan bagaimana kita beribadah kepada Allah? Ini banyak kita yang tidak paham. Kita disangkanya cukup dengan sholat saja. Kita merasa dengan puasa saja, dengan haji saja sudah komplit seakan-akan ibadah kita. Wah, kita sudah aktivis masjid, sudah komplit, cukup. Kita tidak mau peduli terhadap lingkungan kita. Kita tidak mau peduli dengan pasar, dengan bisnis dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam sebuah ayat bagaimana kita beribadah kepada Allah. Yang mana ibadah itu bukan hanya mencakup kepada ibadah mahdhah saja, tetapi semua kehidupan ini adalah merupakan media beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semenjak mau tidur sampai kembali mau tidur 24 jam kita berada dalam konteks ibadah kalau kita mau sadar. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi semua, bahkan kita
menghirup napas dan mengeluarkannya kembali, ini dalam rangka ibadah kepada Allah, berketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Allah kemudian memberikan penjelasan kepada kita dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini konsep beribadah, dan tidaklah mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepadanya. Jadi tidak ada perintah untuk para jin, para malaikat, para manusia, semuanya tidak terkecuali, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Bagaimana beribadah kepada Allah? Dengan mengikhlaskan bagi Allah ajaran agama itu. Apa maksudnya? Kita beribadah dengan tata cara yang telah diajarkan dalam agama kita, yaitu dinul Islam. Jadi ibadah kita ada dalam agama kita. Hunafa. Kita betul-betul lurus dalam ketaatan kita. Kita tidak memakai ajaran-ajaran yang bermacam-macam di dalam hidup ini. Ini supaya dipahami ya. Jadi kita itu tidak memakai jalan-jalan yang lain. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan mereka tegakkan salat dan mereka keluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Jadi beribadah itu hamba Allah yang budiman bukan hanya di masjid saja, tetapi bagaimana kita membangun kehidupan beragama ini betul-betul efektif, betul-betul eksis di mana saja kehidupan kita berada. Di kantor kita harus hidupkan ketaatan kita kepada Allah. Dalam perpolitikan kita harus hidupkan kita beribadah kepada Allah. Dalam ekonomi dan lain sebagainya kita hidupkan bagaimana kita berdin hanya kepada dinul Islam, dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Maka dari itulah sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, hadza sabili mustaqima. Ini jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan ini, yaitu al-Islam. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih, maka jangan ikut jalan-jalan yang bermacam-macam. Sekarang kita ditawarkan, hadirin hamba Allah yang budiman, jalan-jalan yang bermacam-macam ya. Jalan yang dibangun oleh manusia ya, din yang dibangun oleh manusia, semua jalan-jalan itu adalah fatafarraqu bikum an sabilih, akan menyebabkan kamu nanti tercerai berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita sekarang mendapatkan jalan-jalan yang bermacam-macam. Ada jalan yang dibangun oleh nasionalisme, kelompok nasionalis. Ada yaitu jalan yang dibangun oleh materialisme, kelompok materialis ya, hidup di dunia ini hanya untuk mendapatkan kekayaan dunia ya. Ada kapitalisme ya, semangat untuk membangun yaitu modal sebanyak-banyak, besarkan modal sehingga kita bisa kuasai dunia. Semua terfokus hanya kepada dunia. Selain Islam, selain ajaran Allah, semua ajaran itu adalah batil. Ini yang harus kita garis bawahi. Karena hadirin yang dimuliakan Allah ya, sekarang kita banyak ya, Islam kita ini bermacam-macam ya. Satu sisi ngambil dari Islam, lain sisi ngambil dari luar Islam. Ini macam-macam akhirnya kita. Multi kita ini, tidak boleh. Kita harus merupakan satu kesatuan. Tidak boleh kita comot dalam masalah ekonomi dari dunia barat, yaitu materialisme, kapitalisme, tidak boleh. Kita tetap eksis dengan Islam. Dua pendidikan kita eksis dengan Islam. Tidak boleh kita comot dari sana, comot dari sini. Ada sabili mustaqimah, kata Allah. Ini jalanku yang lurus. Jangan ikut jalan-jalan yang bermacam-macam. Ini yang harus kita mantapkan agar kita mendapatkan pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita akan mendapatkan kemenangan
Maka itulah hamba Allah yang budiman, bagaimana cara kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan konsep. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam sebuah ayat bahwasanya kita harus mengawali umat ini, membangun kekuatan umat ini dari membangun bagaimana kita memilih pemimpin. Ini pertama. Ya mungkin sekarang ini masa-masa mendekati pilihan umum, tidak apa-apa. Ini bukan kampanye, bukan ya. Ini dalam rangka mencerahkan agar kita tahu manhaj. Bagaimana kita memposisikan diri agar kita menjadi generasi pemenang. Allah SWT merintahkan dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusaruna fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah fasallahu ayyati bil fatih amrin min indih fa yusbihu ala ma asru fi anfusihim nadimin. Wa yaqulu alladhina amanu wa haula'i alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lamakum habitat a'malum fasbahu khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'ti man yasha wallahu wasi'un 'alim. Innama waliyukumullahu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un wa may yatawallallah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahumul ghalibun. Jadi ayat tadi mengkisahkan bagaimana kita menciptakan umat pemenang, bagaimana kita mendesain sebuah masyarakat yang akan menjadi pemenang dalam hidupnya. Bukan hanya mayoritas seperti kita ini, tapi tidak berarti yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, awas dalam masalah memilih pemimpin jangan pilih kecuali dari kelompok Islam, jangan pilih kecuali dari kelompok orang yang kuat Islamnya. Siapa yang kuat Islam pilih, jangan pilih dari luar Islam, apalagi hanya Islam KTP umpamanya, jangan pilih. Ini betul firman Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang memilih dari kelompok di luar Islam, maka mereka min jumlatihim wa hukmuhu ka hukmihim. Kata mufassir. Jadi orang yang memilih umpamanya pemimpin yang bukan dari orang Islam yang kuat Islamnya, hanya Islam KTP, awas, mereka akan termasuk dari kelompok orang yang dipilih. Kenapa kok sangat penting sekali? Ada filosofi yang mengatakan ikan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian busuk diawali dari kepalanya. Masyarakat ini akan rusak diawali dari pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Jadi ada cerita ini cukup budu nika diawali dari buntok tadi kan. Cukup budu nika dari cetak. Teng cetak rosak pasti rosak. Teng pemimpin rosak rosak. Saya nggak macam-macam milih pemimpin. Lagi sampean deh mau ada cairan, saya tak milih kok. Yang sebenarnya cairan jadi ya Allah. Awas, ini masalah kita. Jaga-jagaan. Nomor 2, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, jauhi sikap dualisme. Awas, cak muncul di tubuh umat ini, orang yang memiliki penyakit hati. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim, maka Muhammad kamu akan lihat orang-orang yang ada penyakit hati pada dirinya. Dia potretnya mengaku muslim, mukmin, mungkin terhadap garda terdepan dalam perjuangan, tapi ada penyakit hati. Ini diungkap oleh Allah Dulu pada zaman Rasul gampang karena langit dan bumi masih ada koneksi. Sekarang tidak ada koneksi, kita tidak ngerti siapa yang diantara kita ini yang ada penyakit hati di dadanya. Mungkin saya
Mungkin sampean tidak ngerti kita. Kenapa? Karena Allah tidak bisa lagi mengungkap. Dulu tatkala bumi dan langit masih terhubung, apa yang terjadi pada masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah diungkapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pada waktu itu ada kelompok yang menyatakan dirinya mukminin. Kelompok yang merupakan garda terdepan mendukung Rasulullah. Bahkan mereka bersumpah setia kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami akan selalu bersamamu baik suka ataupun duka." Wah, demi Allah katanya. Iya, betul. Tapi di balik itu, karena hatinya berpenyakit, dia membangun koneksitas dengan kelompok luar, dengan kelompok Yahudi, dengan kelompok Nasrani. Ya, di hadapan Rasul dia mendukung Rasul, di belakang Rasulullah dia berbaik-baik dengan Yahudi dan Nasrani. Inilah dualisme. Jangan sampai ada. Ya, apalagi dia seorang tokoh, apalagi dia seorang ulama, jangan sampai memiliki sikap dan mentalitas demikian. Ya, kita harus satu. Mendukung Islam. Kita harus satu, mendukung pemimpin yang akan menyerukan Islam. Jangan sampai kita mendua. Jangan menjadi generasi aunggu. Ya, karena sekarang ini takut terhadap dampak daripada konsistensi keistiqomahan kita. Aunggu, bermaunggu. Ketipan apa anu engki? Ketipan apa engki? Jangan, tidak boleh seperti ini. Ini masyarakat yang hanya ingin mencari zona aman, zona selamat. Tidak boleh. Dalam perjuangan bukan seperti itu. Kita harus jelas kepada siapa kita jatuh dukungan. Ya, jangan menjadi orang munafik. Ini ditengarai oleh Allah. Ini orang yang punya penyakit di hatinya. Fi qulubihim maradun. Di hati mereka ada penyakit. Ini yang penting harus kita garis bawahi. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah jelas kita kepada siapa berpihak, ya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan klaim, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan, hei orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, ya, orang yang memiliki dualisme itu dianggap murtad. Orang yang berpenyakit hati itu dianggap murtad, walaupun mungkin dia potretnya jamaah, ya, walaupun potretnya mungkin dia aktivis, tapi ternyata ada dualisme dalam dirinya, dia murtad. Ya, wasawiyati lebih qawmi yuhibbuhum wa yuhibbuna, maka Allah akan mencarikan ganti untuk potret masyarakat dan manusia generasi seperti ini. Dengan siapa? Dengan generasi yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Bagaimana ciri-cirinya? Generasi pemenang ini, adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yang pertama, mereka dengan sesama mukmin membangun persaudaraan. Adzillah, merendah. Merendah di sini maksudnya membangun persaudaraan. Tidak membangun sekat, tidak membangun permusuhan, tidak membangun yaitu sesuatu yang selalu bertolak belakang dalam kemasyarakatannya. Tidak. Mereka akan saling memaafkan, mereka akan saling mendukung, dan mereka saling memberi, dan mereka saling yaitu memberikan perlindungan. Itulah adzillah, itulah yang dinamakan dengan persaudaraan. Kita masih belum. Karena potret kita sekarang ini, kita masih merupakan kelompok yang merasa dirinya yang paling baik, ya. Antara NU dan Muhammadiyah masih ada sekat, ya banda, ya banda. Apalagi sekarang dibesar-besarkan, awas Wahabi. Wahabi itu, ya Allah, ya Ahlus Sunnah juga, wal Jamaah seperti kita. Kok dibenci sekali? Apanya sih yang dibenci? Kapan kita akan menjadi pemenang kalau semua umat Islam ini dengan saudaranya masih eker-ekeran, gontok-gontokan, tuatu bukik candeng Madura? Ini dikeluarkan oleh ulama-ulamanya. Awas ini, awas itu, awas HTI, awas ini. Ya Allah, semuanya saudara kita. Kiblatnya ya sama, Allahnya ya sama, Rasulnya ya sama, syahadatnya ya sama, rukun Islam, rukun imannya sama. Ya benda?
Kenapa berak kun auba tak konut lah atau kara? Kenapa melepas konut ya lah konut ya berak konut ya. Berak kun tak dikerajing lah atau kara. Pun tak salawatan lah atau kara. Lah ini potret dari orang-orang kita. Kita jauh dari potret pemenang. Jadi konsep dari orang yang akan menjadi pemenang umat Islam ini nomor satu, bangun persaudaraan dengan sama muslim. Hilangkan yang namanya kelompok-kelompok ini. Maksudnya bukan berarti kelompok ini tidak boleh, tetapi itu bukan tujuan. Kelompok hanya sebagai media untuk memperjuangkan agama kita, untuk menjadi yaitu al-kalimah al-a'la, kalimatul ulya, kalimat tertinggi, menjadi agama yang betul-betul ditaati nanti tatkala kita berhasil memperjuangkannya. A'izzatin 'alal kafirin, kata Allah SWT. Kalau kepada orang kafir baru tegas-tegasan ya. Kepada orang kafir tegas, saya bangga dengan keislaman saya. Boleh saya miskin, tapi saya tidak akan pernah kecil hati terhadap orang kafir. Kenapa? Karena akidah mereka batil. Karena syariat mereka batil. Mereka hidup hanya untuk dunia. Mereka rendah sebenarnya. Ini yang harus kita bangun. Bukan kita merasa kecil di hadapan orang kafir karena kekayaan ya. Waktu ya ada yang kafir paling kempeler. Ulu eki. Wah, mun pada Islam mencak. Atau karena perak kun pita sekone. Ini gimana? Bukan potret pemenang. Ya, yang kedua kata Allah SWT, jahiduna fi sabilillah, mereka selalu berjuang di jalan Allah. Ini yang penting ya. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang berjuang di jalan Allah? Ini kadang-kadang kita salah ya. Salah karena kita tidak faham. Maka Rasulullah SAW bersabda, man jahada litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjuang, berkorban agar agama Allah menjadi agama yang tertinggi, artinya tidak ada agama yang ditaati kecuali agama Islam. Agama Islam menjadi way of life, menjadi ajaran yang kita betul-betul taati. Itulah berjuang di jalan Allah. Bukan hanya khutbah, bukan hanya ini saja, tidak ya. Yang namanya khutbah itu ya bukan hanya menyampaikan, tapi bagaimana agar bisa terjadi izzul Islam wal muslimin, tegaknya Islam dan mulianya umat Islam. Ini ending terakhir kita. Jadi jangan sampai kita berhenti. Kadang-kadang kita hanya ya pondok sentris ya, perjuangannya hanya untuk pondok saja. Jangan, keliru itu. Perjuangannya untuk kelompok saja, yang Muhammadiyah untuk Muhammadiyah saja, Muhammadiyah sentris, salah. Yang NU perjuangannya hanya untuk NU saja, salah. Perjuangan yang dinamakan fisabilillah, kalau endingnya yang kita inginkan tatbikus syariah, tegaknya syariat Allah, itu baru fisabilillah. Ini tegas, tidak main-main. Ini harus ada dalam diri kita. Lekian kalau sampean berak-gerak kol lagi kan akan seperti pejuang, tapi nanti jangan malah bantak tak masuk fisabilillah. Apa? Kalau untuk kelompok. Arab akan untuk bangsa, Arab akan kakui keluarga, Arab akan kakui pondok, Arab akan kakui ya hanya untuk organisasi dan lain sebagainya. Jangan sampai. Yujahiduna fi sabilillah, dia berjuang di jalan Allah. Artinya kita berjuang, berkorban untuk tegaknya dinul Islam. Itu harus kita hidup-hidupkan, bukan no syariat Islam ya. Barang siapa yang tidak mau terhadap syariat Islam, dina teka kol pokol, teka pesabak dengan bebe. So kena sebut etas, seibadah ke Allah, tak kira terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin orang seperti itu sudah keluar dari agama Allah. Kenapa? Karena seorang muslim tatkala tidak mau dengan syariat Islam, pasti dipertanyakan keislamannya. Ini harga mati. Yang ketiga, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak pernah peduli dengan cercaan calian tukang caleh ya. Tidak teka orang nyaleh ya, saya tidak peduli ya. Wah ini kelompok ini kelompok sana, tidak. Kita bangun persaudaraan, ayo ya, kita berjuang semuanya untuk tegaknya agama Allah. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu.
Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan dari Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah yang maha luas pemberian dan anugerahnya dan maha tahu terhadap apa yang kita perbuat. Semua yang ada terdetik dalam pribadi kita Allah maha tahu. Kemudian inilah pamungkas dari ayat ini, innama waliyukumullah, sungguhnya pelindung kalian adalah Allah. Ya, tempat bergantung kita hanya Allah. Tempat kita meminta keadilan hanya Allah. Al-Hakim huwallah, yang menentukan hukum adalah Allah. Wa rasuluhu, dan Rasulullah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Itulah pelindung kita. Jangan minta perlindungan kepada yang lainnya. Jangan bangun yaitu loyalitas kepada yang lainnya. Wa innama walikumullahu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Orang beriman siapa? Yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Wa hum raki'un, dan mereka selalu berada dalam konteks ketaatan. Wa may yatawallallahu wa rasuluhu walladzina amanu fa inna hizballahumul ghalibun. Maka barang siapa yang wala, loyal kepada Allah, hanya loyal kepada Rasulullah, loyal kepada sama muslim, maka sungguhnya ini adalah kelompok Allah. Fa inna hizballahumul ghalibun, maka kelompok Allah ini pasti menang. Jadi inilah konsep, hadirin yang dimuliakan Allah. Ayo, mulai sekarang kita tentukan ya nasib umat ini dengan cara memilih pemimpin yang kuat Islamnya. Jangan karena fulus. Ya, ini bukan saya mempromosikan ataupun lain-lain, tidak. Ini adalah ajaran agama kita, ya. Ajaran agama kita. Memang orang kafir itu takut. Orang Islam sadar berpolitik, mereka takut. Akhirnya diungkap dan diviralkan, jangan berpolitik identitas ya, jangan membawa agama dalam ranah politik. Ini sebenarnya merupakan sebuah politik yang sangat busuk ya. Kalau orang Islam tidak boleh memakai yaitu ajaran agama dalam berpolitik, tapi kalau mereka memaksakan agama mereka kepada kita, tidak apa-apa ya. Baju kekafiran disuruh pakai kita, ya tidak apa-apa. Tapi kalau baju Islam mau dipakai oleh orang Islam, tidak boleh. Ini yang ada sekarang. Ini yang ada sekarang. Hati-hati ya. Hati-hati, jangan sampai kita termakan dengan apa yang telah mereka nyatakan kepada kita. Tapi banyak dari ulama yang termakan. Saya tidak suka ada yaitu politik identitas. Kita seorang muslim harus menyatakan identitas kita sebagai muslim. Ana muslim, saya fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun 'an islamiyah. Di mana saja kalian menginjakkan bumi, kalian bertanggung jawab terhadap keislamannya. Nah, awas, ini adalah merupakan identitas kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya bukan tausiah, hanya sekedar media silaturahim. Yang saya ingin capai yaitu agar silaturahim kita, yaitu dengan saudara-saudara yang ada di Masjid Bahauddin ini, saudara-saudara kita di Ampunten ini ya, bisa terjalin sehingga kita ada hubungan empati, ada hubungan kasih sayang, ada hubungan persaudaraan sebagaimana yang telah yaitu firmankan oleh Allah dalam surah Al-Maidah tadi. Demikianlah, in ahsantu faminallah, kalau itu baik semuanya dari Allah. Wa in asa'tu famin su'i nafsi, kalau saya buruk saya memang buruk, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu at-taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.